Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ada luka yang tidak terlihat dari luar, tetapi menentukan seluruh arah hidup seseorang. Ada jarak yang tidak ditandai tembok, tetapi membuat orang terasing dari sesamanya, bahkan dirinya sendiri. Pagi hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah perjumpaan yang sangat manusiawi. Kita akan mendengarkan kisah perjumpaan antara harapan terakhir dan keberanian ilahi untuk menyentuh yang dijauhi. Pada hari ini, Kamis 5 Februari, dalam Suara Marturia, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Markus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-40 hingga 45. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita hening sejenak dan membuka hati untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, kami datang untuk mendengar suara-Mu. Bukan sekedar untuk tahu lebih banyak, tetapi rindu untuk diubahkan. Bukalah hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tidak hanya kami pahami, tetapi kami hidupi hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita membaca dari Injil Markus, pasalnya yang pertama ayat 40 hingga 45. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat tetap tinggal dalam hati kita dan kita renungkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Umat yang dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca hari ini dimulai dengan kehadiran seorang kusta yang datang kepada Yesus. Kusta pada masa itu bukan cuma sekedar sakit. Ia dianggap sebagai sosok yang najis, berbahaya dan harus dijauhkan. Penyakit ini bukan cuma soal medis, tetapi soal sosial dan spiritual. Setidaknya begitu pada zamannya. Sosok yang terkena kusta kehilangan sentuhan. Dia kehilangan komunitas dan kehilangan masa depan. Tetapi perhatikan caranya datang. Dia berlutut dan berkata, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Kalimat ini mengejutkan. Dia tidak meragukan kuasa Yesus, tetapi dia mempertanyakan kehendaknya. Bukan mampu atau tidak, melainkan mau atau tidak. Disitulah letak luka terdalam manusia. Bukan takut Tuhan tidak sanggup, tetapi takut bahwa Tuhan tidak peduli. Lalu Injil mencatat sesuatu yang sangat kuat. Yesus tergerak oleh belas kasihan. Belas kasihan yang Yesus tunjukkan bukanlah sekedar simpati yang dingin. Ini adalah getaran batin yang mendorong tindakan. Dan tindakan itu melampaui batas. Yesus malah mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu. Ini bagian yang sering kita lewatkan. Dalam hukum Taurat, menyentuh orang kusta berarti ikut menjadi najis. Tetapi Yesus tidak takut tercemar. Yang terjadi justru sebaliknya,
Kenajisan itu tidak menular kepada Yesus, tetapi kemudian Yesus yang menular kepada orang itu. Disinilah Injil bekerja, bukan dengan menjaga jarak, tetapi dengan keberanian untuk hadir. Yesus berkata dengan singkat, "Aku mau engkau jadi tahir," dan seketika juga penyakit itu pergi. Tetapi kisah ini tidak berhenti pada kesembuhan. Yesus kemudian dengan tegas memperingatkan orang itu untuk tidak menceritakan apa-apa, melainkan pergi menunjukkan diri kepada imam. Ini bukan soal membungkam kesaksian, tetapi cara agar ia dapat memulihkan martabat. Dengan kembali ke imam, ia dipulihkan secara sosial dan religius. Dia diakui kembali sebagai manusia utuh di tengah komunitas. Ironisnya, orang itu tidak menaati pesan Yesus. Dia justru memberitakan peristiwa itu kemana-mana. Akibatnya Yesus tidak dapat lagi masuk ke kota-kota secara terbuka. Di sana terjadi pertukaran posisi. Orang yang tadinya terbuang kini bebas masuk ke masyarakat, sementara Yesus berada di luar di tempat-tempat sepi. Markus ingin kita melihat ini dengan jujur. Pemulihan manusia seringkali membuat Yesus mengambil tempat yang sepi. Dia bersedia menanggung konsekuensi dan memulihkan yang rusak. Inilah pola salib yang sudah mulai tampak sejak awal pelayanannya. Renungan ini menantang kita hari ini. Siapakah orang kusta di sekitar kita? Mereka yang dijauhi, dilabeli, atau dihindari? Dan lebih tajam lagi, beranikah kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya berdoa dari jauh, tetapi hadir dan menyentuh mereka dengan kasih yang nyata? Karena Injil bukan sekedar kabar tentang kuasa Allah, tetapi tentang Allah yang mau mendekat. Mari kita menutup renungan ini dengan menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu bahwa Engkau bukan hanya sanggup, tetapi Engkau mau. Untuk itu ajar kami untuk memiliki hati yang tidak takut menjadi dekat kepadamu, tangan yang tidak ragu untuk menguatkan, dan biarkan hidup kami memantulkan belas kasih-Mu. Pulihkanlah kami Tuhan, agar melalui kami, orang lain juga mengalami pemulihan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama merenungkan suara Marturia. Kiranya kasih Allah yang berani menyentuh itu menuntun langkah kita hari ini. Tuhan memberkati dan sampai berjumpa kembali dalam renungan berikutnya. Shalom.